Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama, taruh nama dia Idam Fikri Anite 190801016 Prodi D3 KPNA. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan kali ini. Kita masih diberikan umur panjang, sehat, walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam situasi pandemi saat ini, mudah-mudahan kita ke depan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah bahasa Indonesia yang bertopik ejaan bahasa Indonesia, serta selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang nantinya mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjut. Next. Ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, tanda baca sebagai sarananya. Next. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis menulis yang distandarisasikan. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Next. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901, terbit buku kitab Logat Melaju, disusun oleh C.H.A. Van Ophuijsen, oleh Engku Nawami gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Next. Yang kedua, ejaan Republik dalam kurung ejaan Suwandi, diresmikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 garis miring BHG TA, tanggal 19 Maret 1947. Dan yang ketiga, ejaan Pembaharuan, disusun oleh Priyono Katopo berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 448 garis miring S, tanggal 19 Juli 1956. Next. Dan yang keempat, ejaan Melindo Melayu Indonesia, disusun oleh Slamet Mulyana Indonesia dan Syed Nasir bin Ismail dalam Malaysia pada tahun 1999. Ejaan ini gagal diresmikan karena terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Yang kelima, ejaan baru, ejaan LPK. Ejaan LPK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama P3B, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 garis miring 67, tanggal 19 September 1967. Next. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam kurung EYD. EYD diresmikan oleh Presiden Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian yang diumumkan pada sidang DPR itu diperkuat dengan Kepres nomor 57 tahun 1972. Bersamaan dengan pedoman umum pembentukan istilah selanjutnya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Agustus 1972 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia. Next. Selanjutnya, hal-hal yang terdapat dalam EYD. 1. Perubahan huruf
ejaan lama jika depannya menggunakan huruf D, J. Percaya yang di depannya menggunakan huruf T sama J. Nyata yang di depannya huruf N sama J. Syukur yang di depannya memakai huruf S sama J. Akhir yang di depannya memakai huruf C sama H. Yakin yang di depannya menggunakan huruf J. Itulah adalah ejaan lama. Yang ejaan yang terdapat dalam EYD 1. Jika diperbarui menggunakan kata depan menggunakan huruf J. Yang kedua, percaya diganti menggunakan huruf C. Yang ketiga, nyata yang huruf depannya digunakan memakai huruf N dan Y. Syukur yang di depannya menggunakan huruf S sama Y. Akhir dan menggunakan huruf K dan H. Dan yakin yang di depannya menggunakan huruf Y. Next. Yang kedua, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakainya. Contoh, khilaf, fisik, valuta. Dan yang ketiga, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contoh, Furqan, Xenon. Yang keempat, penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Contoh, sebagai awalan dicuci, dikerjakan. Sebagai kata di kantor, di sekolah. Yang kelima, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak bukan anak dua. Bermain-main bukan bermain dua. Next. Ruang lingkup ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Dan yang terakhir, pemakaian tanda baca. Next. Letak kalimat topik. Yang pertama, deduktif, umum ke khusus dalam kurung awal paragraf. Yang kedua, induktif, khusus ke umum dalam kurung akhir paragraf. Yang ketiga, deduktif, induktif, awal dan akhir paragraf. Yang terakhir, tersirat, tidak tersurat, tersirat menjiwai seluruh kalimat dalam paragraf. Next. Contoh kalimat topik. Yang pertama, contoh deduktif. Menteri lebih lanjut mengemukakan perbedaan mahasiswa pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, kehidupan mahasiswa dikekang oleh penjajah. Pada zaman sekarang, mereka dapat merasakan hawa kebebasan dan dapat hidup dalam iklim pembangunan. Selain itu, syarat-syarat untuk mengembangkan diri mereka pada masa sekarang ini cukup terbuka, hanya bergantung kepada kegiatan mereka masing-masing. Yang kedua, contoh induktif. Kebudayaan suatu bangsa dapat dikembangkan dan diturunkan generasi-generasi mendatang melalui bahasa. Semua yang berada di sekitar manusia, misalnya peristiwa hasil karyanya, dapat diungkapkan kembali dengan bahasa. Semua orang menyadari bahwa semua kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. Oleh sebab itu, bahasa adalah alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Next. Yang ketiga, contoh deduktif, induktif. Bagi manusia, bahasa merupakan alat komunikasi yang amat penting. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan isi hatinya kepada orang lain. Dengan bahasa itu pula, seseorang dapat mewarisi dan mewariskan, menerima dan memberikan segala pengalamannya kepada orang lain. Jelaslah, bahasa merupakan sarana yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, contoh tersirat. Keributan ayam berkeruyuk, bersahut-sahutan, mengendur. Kian lama, kian berkurang. Akhirnya tinggal satu-satu saja terdengar kokok yang nyaring. Dan ayam-ayam itu sudah mulai turun dari kandangnya, pergi ke ladang dan pelataran. Dengung dan raung lalu lintas jalan raya kembali menggila seperti kemarin. Raung klakson mobil dan desis kereta api bergema-gema menerobos ke relung-relung rumah di sepanjang jalan.
Sayup-sayup terdengar azan subuh menyongsong hari baru dan menyatakan selamat tinggal hari kemarin. Next. Terima kasih. Dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.